Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku kelas 3. Selamat berjumpa yang kedua kali. Ini adalah pelajaran tauhid yang 2 kali pertemuan. Kemarin sudah saya sarankan anak-anak harus menulis di buku tulis, sehingga nanti apa yang saya sampaikan ini anak-anak langsung bisa memberi arti di buku tulis yang kalian persiapkan. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran tauhid, marilah kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan oleh Allah dalam menerima ilmu, sehingga bisa menerima ilmu dengan mudah dan bermanfaat dunia akhirat. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, pertemuan yang pertama kemarin saya terangkan tentang sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Di antaranya yaitu sifat wujud, qidam, baqo, mukhalafatul khawadisi, dan seterusnya. Sekarang pelajaran pertemuan yang kedua ini saya akan melanjutkan, yaitu tentang sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tuliskan, sedikit saya singgung, sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib Allah. Artinya sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita memberi arti dulu, menulis dulu di buku kalian masing-masing sesuai dengan arti yang saya tulis di papan ini. Nanti selesai menulis akan saya terangkan lagi. Perhatikan di papan ini soal mal mustakhilu fi haqqihi ta'ala. Saya ulangi lagi, mal mustakhilu fi haqqihi ta'ala. Beri arti di bawahnya, apa sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Saya ulangi, apa sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Kemudian di bawahnya ada huruf jim di tepi, ini dibaca jawab. Yastakhilu fi haqqihi ta'ala isruna syifatan.
ishruna sifatan. Artinya sifat mustahil bagi Allah ada 20 sifat. 20 saya tulis dengan angka saja. Saya ulangi, sifat mustahil bagi Allah ada 20 sifat. Wahia, adapun 20 sifat itu al-adamu, artinya tidak ada. Selanjutnya wal khudusu, artinya baru. Wal fana'u, rusak. Wal mumasalatu lil hawadisi, sama dengan makhluk. Wal ikhtiyaju, selanjutnya ila mahallin au muhdisin, wal ikhtiyaju ila mahalin au muhdisin, butuh tempat atau butuh bantuan dengan makhluk. Selanjutnya wa ta'addudu, berbilangan. Wal ajzu, lemah. Wal ajzu, lemah.
Lemah itu bukan tanah itu anak-anak. Lemah itu adalah orang yang tidak punya daya, itu namanya lemah. Kemudian wal ikrahu, terpaksa. Anak-anak, perlu saya sampaikan karena sampean sudah nulis di rumah ya. Sekarang karena papanya nggak muat, saya lafadznya sama lihat di buku kalian. Kemudian artinya kalian tulis di bawahnya seperti ini. Setelah wal ikrahu, kemudian wal jahlu. Artinya di bawahnya sampean tulis wal jahlu, bodoh. Saya ulangi lagi, wal jahlu kalian tulis di bawahnya bodoh. Wal mautu, mati. Wal mautu di bawahnya kalian tulis mati. Wassomamu, tuli. Tuli itu tidak bisa mendengar. Wassomamu, tuli. Kemudian wal ama, buta. Buta itu tidak bisa melihat. Selanjutnya wal bakama, bisu. Bisu itu tidak bisa berbicara. Wa kaunuhu ta'ala ajizan. Agak panjang, saya ulang-ulang ini. Wa kaunuhu ta'ala ajizan. Artinya adanya Allah Ta'ala zat yang lemah. Zat yang lemah. Saya ulangi lagi biar anak-anak lebih paham. Wa kaunuhu ta'ala ajizan, dan adanya Allah Ta'ala zat yang lemah. Au makruhan, atau dipaksa. Zat yang dipaksa gitu saja, gak usah tahu. Zat yang dipaksa. Au jahilan, zat yang bodoh. Zat yang bodoh. Au mayitan, zat yang mati. Au asomma, zat yang tuli. Au a'ma, zat yang buta.
Au abkama, zat yang bisu. Ta'ala Allahu ta'ala an dzalika uluwan kabiro. Saya ulangi lagi yang terakhir anak-anak. Ta'ala Allahu ta'ala an dzalika uluwan kabiro. Artinya Allah ta'ala adalah yang zat yang maha tinggi dan maha besar. Saya ulangi lagi dari yang pertama anak-anak. Soal mal mustakhilu fi haqqihi ta'ala. Apa sifat mustahil bagi Allah Ta'ala? Perhatikan, saya kasih duting biar anak-anak lebih jelas. Soal mal mustakhilu fi haqqihi ta'ala. Apa sifat mustahil bagi Allah Ta'ala? Jawab, yastakhilu fi haqqihi ta'ala isruna sifatan. Sifat mustahil bagi Allah ada 20 sifat. Tadi sudah saya singgung, sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Jadi kebalikannya sifat wajib itu adalah sifat mustahil. Wahya adapun 20 sifat itu, satu, al-adamu, tidak ada, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Siapa yang menciptakan bumi, langit dan seisinya jika Allah itu tidak ada? Wal hudusu, baru. Ya, ini juga tidak mungkin kalau Allah itu baru, karena tidak ada yang lebih dulu kecuali Allah. Wal fana, rusak, tidak mungkin Allah itu rusak. Wal mumatsalatu lil khawadisi, sama dengan makhluk. Wong yang menciptakan bumi dan langit Allah, menciptakan manusia, hewan juga Allah. Jadi semua apa yang diciptakan oleh manusia itu namanya makhluk. Kemudian wal ikhtiyaju ila mahallin au muhtasin, butuh bantuan dengan makhluk. Tidak mungkin masa Allah Ta'ala membuat langit sebesar itu minta dibantu oleh makhluk, padahal makhluk belum tercipta. Wa ta'adudu, berbilangan. Kalau Allah itu banyak, nanti bagaimana? Yang satu minta hujan, yang satu minta terang. Akhirnya akan rusak jika Allah itu lebih dari satu. Wal ajzu, lemah. Lemah itu artinya tidak bisa berbuat apa-apa itu anak-anak ya. Wal ikrahu, terpaksa. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu dengan terpaksa. Kemudian wal jahlu, bodoh. Ini anak-anak artinya ya. Wal jahlu di bawahnya dikasih bodoh. Wal mautu, mati ya. Kemudian wasomamu, tuli. Allah Ta'ala tidak mungkin tuli. Kemudian wal ama, buta. Allah Ta'ala tidak mungkin buta.
Kemudian wal bukma bisu, ya. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu bisu, ya. Wa kaunu ta'ala ajizan au makruhan, adanya Allah Ta'ala zat yang lemah, zat yang dipaksa. Kemudian selanjutnya au jahilan, zat yang bodoh, au mayitan, zat yang mati, au asomma, zat yang tuli. Kemudian au a'ma, zat yang buta, au abkama, zat yang bisu. Allah Ta'ala andalika uluwan kabiro. Allah Ta'ala adalah zat yang maha tinggi dan yang maha besar. Ya ini yang betul, yang semuanya itu adalah kebalikannya sifat wajib yang kemarin saya ajarkan pada pertemuan yang pertama. Untuk itu jika nanti saya beri tugas kebalikannya sifat wujud itu apa, anak-anak menjawabnya kebalikan sifat wujud adalah sifat adam. Kebalikannya sifat kidam itu apa, kebalikannya sifat kidam adalah kudus. Jadi kebalikannya itu seperti siang kebalikannya malam, laki kebalikannya perempuan. Itu anak-anak lawan katanya, lawan kata daripada sifat-sifat tersebut. Anak-anak sekalian, nanti tolong tidak usah kita foto, tidak usah kita kirimkan, cukup sampean tulis saja di buku kalian. Nanti kalau sudah pertemuan di MI tatap muka, kita bisa mengulangi pelajaran ini dan lebih kita fahami lagi, karena ini waktunya juga terbatas. Kemudian anak-anak juga tidak bisa tatap muka secara langsung dengan Bu Aisyah. Untuk itu cukup kalian tulis dan kita baca, minimal membacanya 3 kali biar nanti sampean lebih paham. Anak-anak sekalian, kalau ini sudah selesai, anak-anak akan saya beri tugas. Itu pun juga tidak usah kita kumpulkan, cukup kalian kerjakan di rumah. Nanti kita kumpulkan kalau sudah pertemuan saja. Perhatikan, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Satu, apa lawan kata itu kebalikan ya nak ya? Apa lawan kata dari sifat wujud? Ya, nanti kalian tulis di sini. Kebalikannya wujud itu apa? Kalau sifat wujud kan sifat wajib, berarti kebalikannya ini adalah sifat mustahil. Yang kedua, apa kebalikannya sifat mukhalafatul lil khawadisi? Apa lawan kata dari sifat mukhalafatu lil khawadisi? Yang ketiga, apa
lawan kata dari sifat wat ta'addudu. Sifat ta'addudu. Kebalikannya apa nanti? Yang keempat, apa kebalikannya sifat as-somamu? Apa lawan kata dari sifat Kemudian yang kelima, apa kebalikannya sifat qiyamuhu binafsihi? Apa lawan kata dari sifat qiyamuhu binafsihi? Dah 5 ini saja kita kerjakan. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan dengan benar. Kalau sudah dikerjakan tidak usah kita foto, cukup dikerjakan di buku kalian. Nanti kalau sudah tatap muka di MI kita kumpulkan. Demikian anak-anak, pelajaran tauhid pertemuan yang kedua kalinya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan mengerti tentang sifat-sifat yang telah dimiliki oleh Allah dan tentang sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, yaitu sifat mustahil tersebut. Saya hanya pesan kepada anak-anak, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, tetap istirahat yang cukup. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka dengan kalian dan bisa lebih maksimal lagi pelajaran yang kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.